warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dian Putri Utami, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 5 BPSDM daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Video saya hari ini mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Saya buat untuk memenuhi tugas materi agenda 3 saya dengan tutor Dr. Hajah Ratna Rosana MPD. Pertama, saya akan memaparkan profil instansi saya. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Rumah Sakit Ulin terletak di Jalan Ahmad Yani, kilometer 1, nomor 43. Sebagai rumah sakit tipe A, sekaligus rumah sakit pendidikan, Rumah Sakit Ulin menjadi rumah sakit pusat rujukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sejak tahun 2009, Rumah Sakit Ulin telah menjadi rumah sakit BLUD penuh dan mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pelayanan medik, pendidikan kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rumah Sakit Ulin memiliki visi terwujudnya pelayanan rumah sakit yang profesional dan mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk mencapai visi tersebut, Rumah Sakit Ulin memiliki misi menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan subspesialis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penapisan teknologi kedokteran. Menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan peralatannya untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN. Dan yang terakhir, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan struktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Jadi Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dipimpin oleh seorang direktur yang pengangkatannya dilakukan oleh gubernur. Direktur rumah sakit membawahi 3 wakil direktur, yaitu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, Wakil Direktur SDM, Dikti dan Hukum, dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan. SPI di sini atau Satuan Pengawas Internal adalah wadah non-struktural yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan internal di rumah sakit. Selain itu, terdapat juga Komite Medik maupun Komite Etika dan Hukum. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Sedangkan Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada direktur dalam hal menyusun dan merumuskan mediko-etiko-legal dan etika pelayanan rumah sakit, menyelesaikan masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, etika penelitian di rumah sakit, dan gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit. Di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, saya bertugas sebagai dokter umum di instalasi hemodialisis atau pelayanan cuci darah untuk menangani pasien gagal ginjal. Sebagai dokter umum, saya bertugas sebagai perpanjangan tangan dari DPCB yang bertemu dan melayani pasien secara langsung selama proses cuci darah, menangani keluhan pasien selama cuci darah, dan menangani bila ada kegawatan yang terjadi saat proses cuci darah. Pelayanan yang diberikan di instalasi hemodialisis antara lain pelayanan hemodialisis pasien rawat jalan dan pasien rawat inap, pelayanan hemodialisis CITO, pelayanan hemodialisis untuk pasien COVID-19, pelayanan CAPD, dan juga operasi atau tindakan pemasangan akses vaskuler CDL dan CAPD. Sebagai dokter umum, uraian tugas saya antara lain melakukan pelayanan medik umum baik untuk pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap,
melakukan tindakan darurat medik, membuat catatan medik baik pasien rawat jalan dan rawat inap, melakukan tugas jaga panggilan atau on-call, dan melakukan tugas jaga di tempat. Tujuan instansi yang terkait dengan tugas saya antara lain meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan, memberikan pelayanan medik yang profesional, memperhatikan mutu serta keselamatan pasien, dan membudayakan perilaku melayani kepada semua pasien. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka untuk mendukung pencapaian tujuan instansi saya terkait dengan tugas saya adalah melaksanakan pelayanan medik dengan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu dengan tidak membeda-bedakan pasien, melayani semua pasien dengan cara yang sama, melayani pasien secara cermat dan teliti, terutama dalam pemberian tindakan harus sesuai dengan SOP dan memperhatikan sasaran keselamatan pasien. Kemudian melaksanakan pelayanan dengan tidak melanggar kode etik atau kode perilaku ASN dan sesuai dengan etika kedokteran. Selalu berhati-hati dalam perlindungan data atau kerahasiaan pasien secara digital, terutama berhati-hati dalam postingan media sosial. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas, saya juga harus meningkatkan kemampuan penggunaan TIK untuk mendukung kegiatan pelayanan medik, terutama dalam hal dokumen dan pelaporan. Demikian video saya mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Semoga dapat bermanfaat baik untuk saya sendiri ataupun teman-teman yang menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.